berada di Lawang Sewu, Semarang. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita tur di Lawang Sewu ini, perkenalkan dulu, nama saya Siti Nur Anissa. Dan ini, perkenalkan, nama saya Sevina Mustin. Perkenalkan, nama saya Dijato Fardiaroka. Ahmad Naufal. Ini. Dan saya Diki Irmawan. Saya Sitari Sultan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan share juga. Oh ya, untuk pertama-tamanya ini kita lagi mau masuk ke Lawang Sewu. Lebih tepatnya ke halamannya dulu ya guys. Ini kita masih antri buat masuk karena gerbangnya seperti yang kalian lihat juga ini nggak dibuka full ya, nggak dibuka lebar. Jadi kita masuknya sedikit-sedikit. Yang penting rapi, tertib, ada bapak polisinya juga. Seperti yang kita lihat di sini udah pada kumpul, dan ini ada iklan juga, ada bapak kita, bapak guru kita, Pak Andi. Nah, teman-teman kita di sini juga udah pada kumpul semua buat persiapan masuk ke dalam Lawang Sewu. Kalau ini kita udah ada di dalam buat ngantri masuk ke dalam Lawang Sewunya. Ini buat dicek ya, masuk satu persatu, antri, dan ini kita juga udah kumpul. Oh ya, buat informasi juga, kalau kita semuanya di sini dari rombongan sekolah pakai tour guide dari Lawang Sewunya buat jelasin ke kita keliling ke Lawang Sewu. Nah, seperti pada video ini kita itu lagi dijelasin sama tour guide-nya dengan miniatur Lawang Sewu dan sekitarnya buat tahu lebih detail tentang letak-letak Lawang Sewu, sejarah Lawang Sewunya juga. Kita di sini semuanya dijelasin sama tour guide-nya. Jadi biar lebih paham lagi. Bisa dilihat juga ya guys, kalau di sini kita semua tuh pada nyimak penjelasan dari bapak tour guide-nya. Nah, walaupun kita ini pelajar ya guys, tapi kita tuh justru ini yang penting buat kita semua tahu tentang sejarah budaya kita sendiri, yaitu salah satunya Lawang Sewu ini. Di sini bapaknya juga jelasin letaknya Lawang Sewu yang berada di tengah kota dan sangat strategis sekali, yaitu di mana bangunan kanan kirinya sudah merupakan bangunan modern dan sedangkan dia bangunan kuno. Ini kita lagi menuju ke tempat berikutnya. Jika tadi kita udah dikasih lihat miniatur dari Lawang Sewu dan dijelasin sejarah singkatnya, di sini kita dijelasin juga tentang desain arsitektur dari bangunan Lawang Sewu yang sebagian besar dirancang oleh arsitek Belanda atau orang-orang Belanda pada zaman dahulu. Bapak tour guide-nya juga di sini lagi jelasin kalau tempat ini ya, tangga-tangga ini tuh merupakan tempat ikonik juga di Lawang Sewu, di mana banyak turis atau wisatawan yang datang ke sini untuk berfoto di tempat ini. Nah, setelah itu bapaknya nawarin buat apa? Foto kita semua, buat foto bareng, dan kita langsung siap-siap di sini buat berfoto. Oh ya, BTW ini dari bapak tour guide-nya bilang kalau kita hanya boleh sampai sini aja ya, nggak boleh naik ke lantai 2 karena itu sudah privasi dari Lawang Sewu, di mana hanya petugasnya yang bisa naik. Nah, kita juga selanjutnya habis foto langsung menuju tempat berikutnya. Nah, di sini kita diajak lagi untuk melihat peninggalan-peninggalan dari masa penjajahan Belanda. Nah, seperti yang kita lihat di sini tuh banyak banget barang-barang antik ya, atau unik bisa dibilang di museum ini. Itu ada telepon genggam tadi, ini juga ada stempel yang digunakan pada kantor kereta api ini dulu. Bahkan tadi ada juga contoh karcis yang digunakan pada masa itu di kantor kepereretaapian ini. Nah, ini kita lanjut lagi ke spot berikutnya. Kita naik tangga dulu. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari atas, di bawah ini berkelok-kelok tangganya dari tadi. Oke, selanjutnya kita di sini dijelasin sama bapak tour guide-nya tentang desain dari pemasangan jendelanya, di mana yang kebuka itu yang bagian atas, di mana rata-rata jendela tuh kan yang kebuka yang bagian bawah ya. Nah, ternyata di sini bapaknya jelasin kalau ini tuh salah satu tips atau cara agar meminimalisir pencurian pada zaman dahulu, dimana kalau misal pencuri naik ke atas ini jendela, mereka akan menginjak, maka akan jatuh, dan otomatis mereka akan ketahuan kan kalau mereka jatuh dan timbul suara.
Nah, di tangga ini juga ada yang cukup unik nih, di mana tangga ini hanya bisa dilewatin satu persatu karena desainnya yang lancip di ujung, jadi licin kalau buat jalan berdua. Nah, ini kita udah di luar posisinya, ada banyak pintu seperti namanya Lawang Sewu. Dan di sini kalau kita lihat ada juga peninggalan kereta, mengingat kalau Lawang Sewu ini dulunya adalah kantor kereta api pada zaman Belanda. Nah, akhirnya kita udah ada di ujung dari tur kita kali ini. Seperti yang kita lihat, kita udah ada di luar dari gedung Lawang Sewu tadi. Dan di sini kita juga udah selesai dari turnya tadi. Saya ucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton dari vlog kami. Jangan lupa like, comment, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.